Dalam kehidupan politik modern, kita sering menyaksikan proses demokrasi berjalan secara prosedural. Namun, di saat yang sama, muncullah banyak kegelisahan. Kemana arah politik dan kebijaksanaan politik itu sendiri? Mengapa politik terasa semakin dipenuhi opini, tetapi semakin jauh dari kebenaran dan keadilan? Pertanyaan-pertanyaan itu yang menjadi kegelisahan seorang filsuf abad ke-20, Leo Strauss. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Afifa Ajrina dengan NIM 66622501113, kelas 1F Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dan dalam video ini, saya akan mereview pemikiran Leo Strauss melalui karyanya What is Political Philosophy dan menyoroti kritiknya terhadap politik modern serta relevansinya dengan fenomena politik kontemporer. Leo Strauss lahir pada tahun 1899 di Jerman loh, dan tumbuh dalam lingkungan intelektual Eropa yang tengah mengalami perubahan besar. Ia hidup di tengah menguatnya modernitas, positivisme, dan perkembangan sains sosial yang pesat. Menurut Strauss, perkembangan tersebut membawa konsekuensi serius bagi filsafat politik. Politik modern semakin dipahami sebagai urusan teknis, administratif, dan prosedural, sementara pertanyaan mendasar mengenai keadilan, kebenaran, dan tujuan hidup bernegara justru semakin ditinggalkan. Karena itulah, Strauss berusaha menghidupkan kembali tradisi filsafat politik klasik, terutama pemikiran Plato dan Aristoteles yang menempatkan kebijaksanaan dan moralitas sebagai inti dari politik. What is political philosophy? Leo Strauss menegaskan bahwa filsafat politik bukanlah kajian yang netral nilainya. Ia memahami sebagai usaha rasional untuk memperoleh pengetahuan tentang kehidupan politik yang baik. Artinya, filsafat politik tidak hanya menjelaskan bagaimana sih sistem politik bekerja, tetapi juga berfungsi untuk menilai apakah praktik politik tersebut adil dan berorientasi pada kebaikan bersama. Bagi Strauss, ketika filsafat politik disingkirkan, politik kehilangan standar moralnya dan hanya bergerak pada prosedur serta kekuasaan formal. Salah satu kritik utama Leo Strauss diarahkan pada dominasi opini publik atau dosa dalam demokrasi modern. Strauss menilai bahwa opini seringkali menggantikan pencarian kebenaran atau aletheia. Dalam kondisi seperti ini, sesuatu dianggap benar bukan karena rasional dan adil, melainkan karena diterima secara luas oleh mayoritas. Politik pun bergerak mengikuti fluktuasi opini publik, bukan kebijaksanaan. Menurut Strauss, situasi ini merupakan gejala kemunduran filsafat politik, karena politik yang seharusnya dipandu oleh pengetahuan dan refleksi moral bukan sekedar selera masyarakat. Strauss juga menghidupkan kembali konsep natural right atau hak kodrati. Ia menolak pandangan hukum alam yang absolut, sekaligus menolak relativisme modern yang menganggap semua nilai politik bersifat konvensional. Menurut Strauss, politik right memiliki prinsip keadilan yang relatif stabil, namun penerapannya dapat menyesuaikan dengan kondisi politik konkret. Dengan cara ini, Strauss berusaha mempertahankan dimensi normatif politik tanpa terjebak pada absolutisme hukum maupun relativisme nilai. Hilangnya orientasi natural right dalam politik modern, menurut Strauss, turut mendorong dominasi positivisme hukum dan sains sosial yang mereduksi politik menjadi persoalan teknis semata. Fenomena saat ini. Yang pertama, polarisasi politik dan perang opini di media sosial.
Polarisasi politik dan perang opini di media sosial semakin terasa dalam kehidupan politik kontemporer atau modern. Khususnya pada saat menjelang pemilu tahun 2024, media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Twitter telah menjadi ruang utama bagi masyarakat untuk mengekspresikan pandangan politiknya. Percakapan berlangsung cepat, masif, dan seringkali emosional, sehingga media sosial tidak lagi hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga arena pertarungan opini publik. Fenomena ini sebagaimana disorot di dalam artikel Kompas yang berjudul Dominasi Media Sosial dan Proyeksi Pemilu 2024 yang menunjukkan bahwa dominasi media sosial menghadirkan peluang partisipasi politik, namun sekaligus mengancam kualitas demokrasi apabila tidak diiringi literasi dan pengawasan yang memadai. Opini kerap dipercayai bukan karena argumentasi rasional, melainkan karena viralitas dan kedekatan emosional. Dalam perspektif Leo Strauss, kondisi ini mencerminkan dominasi dosa atas aletheia. Ketika opini tidak diuji melalui refleksi rasional dan pertimbangan normatif, politik kehilangan orientasi pada kebenaran dan keadilan. Politik kemudian bergerak mengikuti emosi massa dan persepsi sesaat, sehingga rentan terhadap manipulasi dan kekacauan nilai. Yang kedua, krisis kepemimpinan. Pemimpin populer dan absennya kebijaksanaan. Selain polarisasi opini tadi, krisis kepemimpinan juga menjadi fenomena penting dalam demokrasi kontemporer atau modern. Banyak pemimpin politik lebih menekankan pada pencitraan dan juga popularitas dibandingkan kebijaksanaan serta kerja substantif. Artikel ini Kompas yang membahas gaya kepemimpinan dan pencitraan politik menegaskan bahwa kepemimpinan yang terlalu bergantung pada citra beresiko kehilangan konsistensi dan orientasi pada kerja nyata. Fenomena ini sejalan dengan kritik Leo Strauss yang membedakan antara pemimpin populer dan negarawan yang bijaksana. Menurut Strauss, keputusan yang benar dan adil tidak selalu sejalan dengan selera publik. Ketika kepemimpinan hanya diarahkan oleh opini publik dan pencitraan, politik berisiko kehilangan pijakan moralnya dan menjauh dari tujuan kebaikan bersama. Pemikiran Leo Strauss menyoroti krisis politik modern yang ditandai oleh dominasi opini publik, melemahnya orientasi etis, serta reduksi politik menjadi persoalan teknis dan prosedural. Melalui konsep natural right, Strauss menegaskan bahwa politik seharusnya berlandaskan pada pencarian keadilan, kebenaran, dan kebaikan bersama. Strauss mengingatkan bahwa filsafat politik lahir dari kesadaran bahwa opini tidak sama dengan kebenaran, dan bahwa manusia perlu melampaui opini untuk mencari kehidupan politik yang baik. Pemikiran ini tetap relevan sebagai pengingat agar demokrasi tidak hanya berjalan secara sah dan populer, tetapi juga berakar pada kebijaksanaan dan keadilan. Terima kasih.